Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi. Kalau episode-episode yang lalu kita sudah belajar serangan iblis terhadap orang Kristen, salah satu poin adalah cinta uang. Sekarang kita akan belajar tentang cinta uang, saudaraku. Saya akan bagikan 3 sesi atau 3 episode dalam renungan ini, saudara. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya ulangi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada beberapa poin yang kita akan belajar, saudaraku. Yang pertama adalah ada 3 hal yang penting yang harus kita tahu tentang uang. Tuhan tidak melarang kita memiliki banyak uang, tapi Dia melarang kita untuk cinta uang. Saya ulangi, saudaraku. Tuhan tidak pernah melarang kita banyak uang. Silakan cari uang yang halal, banyak uang. Tapi Tuhan akan melarang kita untuk cinta uang. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang tadi kita sudah baca. Yang kedua, uang bisa membeli apa saja yang kita mau. Tapi uang tidak bisa membeli ketenangan. Uang tidak bisa membeli kedamaian. Uang tidak bisa membeli kenikmatan, esensi. Gak bisa kita beli. Contoh, kita bisa beli rumah yang bagus, tapi kita belum tentu bisa tinggal di rumah yang bagus dengan tenang damai. Kita bisa punya mobil yang bagus yang bermiliar-miliar rupiah, tapi kita tidak bisa tenang mengendarai mobil yang mewah. Kita bisa punya tempat tidur yang berharganya bermiliaran, beratusan juta, tapi kita belum tentu bisa tidur dengan nyenyak di tempat tidur yang mahal. Saudaraku, seorang abang becak, dia bisa tidur di becak dengan kasar, dengan keras, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak di pinggir jalan. Karena apa? Dia tidak mikir macam-macam. Dia hanya mikir hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Banyak orang punya villa di mana-mana, saudaraku. Siapa yang tinggal, siapa yang menikmati? Orang lain, penjaga yang menikmati. Dikasih uang, semua dibayar. Tidak usah bayar macam-macam. Dia hanya bisa menikmati. Kita tidak bisa menikmati sama sekali. Maka saudaraku, penting banget. Yang ketiga, dalam pengkhotbah, maafkan, pasal yang ke-6 ayat kedua saya akan bacakan kepada saudara. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diinginkannya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Yang ketiga, sikap terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Sikap terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita sudah cinta mamon, cinta uang, maka Tuhan akan menentukan sikapnya terhadap saudara dan saya. Betapa kasihan. Berikut kita akan belajar. Ada 4 alasan mengapa kita tidak boleh cinta uang. Yang pertama, karena hidup manusia tidak tergantung uang. Uang tidak dapat menyelamatkan manusia. Lukas 12 ayat 15 katanya, yaitu Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Yang kedua, karena kita bakal diperbudak oleh uang. Bukan kita yang menguasai uang, tapi sebaliknya uanglah akhirnya
yang menguasai kita. Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Yang ketiga, memburu uang akan mengorbankan keluarga, saudara, teman, bahkan iman, dan membawa kehancuran. Saya ulang, memburu uang akan mengorbankan keluarga, mengorbankan saudara, mengorbankan teman, bahkan mengorbankan iman kita, dan membawa satu kehancuran. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9-10 tadi saya sudah bacakan kepada saudara. Lalu yang keempat, karena kita cinta uang bisa membuat buta secara rohani, saudaraku. Bisa membuat buta secara rohani. Dalam Matius 19 ayat 20-22 adalah orang muda yang kaya raya datang kepada Yesus yang kaya raya. Dia kepingin ikut Tuhan, tapi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, juallah semua hartamu. Dia sedih dan susah, hanya dia tidak ikut Tuhan. Kenapa, saudaraku? Dia buta dengan uang. Dia tidak lagi melihat Yesus yang memberikan anugerah keselamatan, tapi dia lihat uang yang bisa memberikan pertolongan. Akhirnya habis semuanya. Oleh sebab itu, saudaraku, pikirkan baik-baik. Jangan oleh karena uang akhirnya kita tidak berdoa. Jangan karena uang akhirnya kita tidak baca Alkitab. Jangan karena uang akhirnya kita tidak beribadah dengan baik. Jangan karena uang akhirnya kita hanya memikirkan harta. Ada seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tak kalah dia ibadah baik-baik, tiba-tiba dia dapat telepon. Sedang dengar firman Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan ibadah itu. Hanya karena uang. Betapa kasihan. Tuhan tolong saudara. Tuhan menyatakan belas kasihan kepada saudara. Kita akan lanjut tentang cinta uang ini. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.